Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Alamsyah dengan NIM 2923007 akan menjelaskan tentang multiprosesor. Pertama, pengertian multiprosesor yaitu sistem komputer dengan dua atau lebih GPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau shared RAM. Adapun pengertian lainnya yaitu dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor tersebut, dan kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses perangkat lunak dalam sebuah sistem secara serentak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis multiprosesor. Yang pertama, jenis-jenis multiprosesor berdasarkan simetrinya. Yang pertama ada asymmetric multiprocessing atau AMP, yang dikenal dengan master slave, yaitu suatu master prosesor yang bertugas menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang akan dijalankan oleh slave prosesor atau prosesor lainnya. Seperti contohnya mungkin mandor yang merancang sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh para tukangnya. Yang kedua ada matrix multiprocessing atau SMP. Dalam penjadwalan ini, setiap prosesor menjadwalkan dirinya atau yang disebut dengan self-scheduling. Pada penjadwalan ini terlaksana dengan memeriksa setiap prosesor dalam keadaan siap atau tidak. Yang ketiga ada non-uniform memory access, yaitu merupakan memori komputer rancangan yang digunakan dalam multiprosesor dengan waktu akses memori yang tergantung pada alokasi memori relatif terhadap prosesor. Yang kedua, ada jenis-jenis multiprosesor berdasarkan instruksi dan datanya. Yang pertama ada single instruction on single data stream atau SISD, disebut dengan single data yang menggunakan arsitektur Ponemon. Pada model ini hanya menggunakan satu prosesor saja. Bisa kita lihat dari contohnya di bawah, yaitu kontrol hanya memiliki satu kontrol dan satu prosesor dan memori yang instruksinya hanya satu dan datanya hanya satu. Baiklah, yang kedua single instruction on multiply data stream atau SIMD, yaitu model yang menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Bisa kita lihat dari contohnya, kontrolnya ada satu, yaitu instruksinya hanya satu, yaitu ada yang keduanya ada prosesor ada 3 buah, yaitu datanya ada 3 buah dengan outputnya di satu. Karena yang ketiga ada multiply instruction on single data stream atau MISD, yaitu model yang menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang sama. Bisa kita lihat dari ilustrasinya, hanya memiliki satu ilustrasi, namun dari itu membagi beberapa data dan prosesor dan memiliki instruksi yang sama. Yang keempat ada multi instruction on multiply data stream atau MIMD, model yang menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesornya memiliki instruksi yang berbeda dan datanya berbeda. Bisa kita lihat dari instruksinya yang memiliki instruksi yang berbeda dan data yang berbeda. Yang ketiga ada jenis-jenis multiprosesor berdasarkan kedekatan prosesor. Yang pertama ada loosely coupled, sistem yang dikenal dengan sebagai sistem distribusi atau multiprosesor tanpa memori bersama. Adapun ciri-cirinya menggunakan memori lokal atau multi komputer untuk mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Yang kedua, prosesor berkomunikasi dengan prosesor lainnya melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Yang ketiga ada setiap
site-nya memiliki prosesor. Memori dapat diakses dari setiap site. Yang keempat ada proses yang dijalankan pada komputer yang berbeda. Modul saling berkomunikasi dengan pertukaran pesan melalui MTSI. Yang kedua ada tightly coupled, yaitu sistem yang dikenal sebagai multiprosesor berbagi memori. Konsep antar mukanya yang mendukung koordinasi secara global atau multiprosesor. Yang kedua, prosesor berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan berbagi memori. Kecepatan komunikasi dari satu prosesor ke prosesor lainnya. Yang ketiga, sebuah memori lokal kecil atau buffer yang memungkinkan terdapat pada setiap prosesor memperbaiki kinerjanya. Baiklah, selanjutnya ada multikomputer, sistem dengan banyak prosesor yang terhubung bersama untuk menyelesaikan masalah, yang mana prosesor memiliki memori sendiri, independen, dan hanya dapat diakses oleh prosesor tertentu. Dan prosesor dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan interkoneksi. Ciri-ciri multikomputer. Yang pertama ada memori terdistribusi. Setiap komputer memiliki memori sendiri, yang berarti tidak ada memori bersama. Yang kedua ada komunikasi melalui jaringan. Komunikasi antara komputer dilakukan melalui jaringan, yang mungkin lebih lambat dibandingkan dengan komunikasi dalam multiprosesor. Yang ketiga, skalabilitas tinggi. Lebih mudah untuk menambahkan lebih banyak komputer ke dalam sistem tanpa mengalami bottleneck, yang mana seperti pada multiprosesor. Yang keempat, ketahanan terhadap kegagalan, karena terdiri dari beberapa komputer independen. Kegagalan satu komputer tidak serta-merta menyebabkan kegagalan kepada seluruh sistem. Selanjutnya, perbedaan multiprosesor dan multikomputer. Pada definisinya, multiprosesor sistem dengan dua atau lebih CPU yang memungkinkan pemrosesan program secara stimulan. Multiprosesor definisinya sekumpulan prosesor yang terhubung oleh jaringan komunikasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah komputasi. Dalam segi pemrograman, multiprosesor lebih mudah karena memori sudah terhubung langsung. Beda dengan multiprosesor yang lebih sulit karena pada dasarnya memorinya berbeda dan harus dihubungkan dulu. Yang ketiga ada konstruksi multiprosesor lebih sulit dan lebih mahal, dan multikomputer lebih mudah dan lebih murah. Dalam segi penggunaan, multiprosesor mendukung komunikasi secara paralel, dan multikomputer hanya mendukung komputasi secara terdistribusi. Kombinasi multiprosesor dan multikomputer. Yang pertama ada rancangan dapat diskalakan, yaitu sebuah rancangan komputer paralel yang dapat beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. Yang kedua, distribusi share memory atau DSM, memori bersama yang menyediakan suatu ruang alamat virtual bersama dengan pengalaman pada sistem keseluruhan. Yang ketiga, sistem runtime bahasa pemrograman yang menyediakan abstraksi memori bersama, diimplementasikan oleh kompiler dan sistem runtime. Selanjutnya, kinerja komputer paralel. Pada dasarnya, pengembangan komputer paralel digunakan agar dapat berjalan lebih baik daripada prosesor tunggal. Masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel yaitu matrik hardware-nya, yaitu kecepatan pada CPU dan output yang tidak selaras. Yang kedua, ada matrik software, yaitu mengetahui perbandingan kecepatan program saat beroperasi pada sebuah komputer paralel dengan sebuah prosesor tunggal. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.